Seperti apa Pak? Apakah nanti menunggu undang-undang atau apakah sudah ada arahan lebih lanjut dari Presiden dari terkait dengan implementasi dari undang-undang TNI yang baru tersebut terkait dengan pensiun Jenderal Bintang 4 itu Pak? Terima kasih. Ya, undang-undang itu sendiri kan sudah disahkan, tetapi belum diundangkan. Sehingga hari ini kita masih mengacu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang lama, gitu ya. Nah, nanti bagaimana mekanisme tentang misalnya kepala staf tadi yang Anda sampaikan itu, nanti kita tunggu saja. Kan beliau hari ini berulang tahun memang, kalau saya kata itu berulang tahun. Tapi kan masa rentang itu sampai 1 Mei. Untuk pensiunan itu diambil paling akhir itu sampai 1 Mei. Ya, kita tunggu saja dari sidang Dewan Jakwan Jakti untuk berapat, bagaimana dari pertimbangan dari Panglima TNI dan laporan kepada Bapak Presiden kan misalnya demikian. Ya. Ya. Cukup ya? Apa tuh? Pak, satu lagi Pak. Iya. Satu terakhir. Jadi oke. Ini soal yang di Universitas Udayana Pak, itu Kenapa? kan ada penolakan kerjasama antara dari mahasiswa supaya kampus ini tidak bekerja sama dengan TNI. Nah itu update-nya seperti apa sih Pak? Apakah memang ketakutan mahasiswa bahwa nanti TNI masuk ke kampus terus kemudian jadi seperti yang dulu-dulu gitu, atau seperti apa sebetulnya? Ya, jadi kan seperti kemarin juga saya sudah ngomong dari Kompas itu bahwa itu adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak mendasar. Sekarang pertanyaannya, apakah baru Udayana saja yang melakukan itu? Tidak kan? Sudah bertahun-tahun kita seperti itu. Nah, sekarang ada nggak riset apakah ada militerisasi di situ? Nah, gitu. Apalagi teman-teman mahasiswa ini kan akademisi kan? Harusnya ada kajian dong. Bikin quantitative research misalnya. Apakah ada selama misalnya kerjasama dengan TNI, melakukan wawasan kebangsaan, bela negara di kampus, terus jadi militerisasi di sana? Nah, gitu. Apakah ada dampaknya sehingga ada ketidakbebasan berpendapat, gitu. Ada ketidakbebasan dalam menyampaikan apa, karena TNI itu doktriner segala macam. Kan itu yang ditakutkan itu. Kan nggak berdasar. Dan artinya kerjasama itu kan hanya ditentukan oleh pihak rektorat. Apa sih yang mau dikerjasamakan? Nggak ujuk-ujuk TNI pengen masuk, nggak ngapain gitu. Ya gitu ya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari rektorat kenapa dia meminta TNI untuk masuk dalam rangka pembinaan mahasiswanya misalnya. Oh, dalam rangka wawasan kebangsaan, bela negara, kedisiplinan, tentang geopolitik, bagaimana TNI di negara demokrasi, kan itu. Ya, enggak ada, dan mohon maaf ya, itu tidak terbatas bahwa hanya TNI yang masuk kampus. Saya mantan wakil gubernur akademi militer. Nah, kita mengadakan seminar-seminar, fokus group discussion, juga mengundang para mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3, untuk kita seminar, sama-sama berdiskusi. Kan nggak ada salahnya, dalam batas lingkungan akademik. Nah, gitu kan. Jadi, menurut saya kalau wah nanti ada militerasi bla bla bla, itu ketakutan atau kekhawatiran yang tidak mendasar lah. Harus lebih dipertimbangkan, harus ada kajian akademiknya. Bikin quantitative research. Nah, ini kan akademik semua. Berbicara soal akademik, data faktanya apa gitu ya. Gitu ya, Mbak ya. Tapi kalau misalnya kerjasamanya batal, TNI nggak masalah ya? Nggak ada masalah kan. Kerjasama itu antara kedua pihak kan, antara rektorat dengan TNI. Kalau salah satu pihak tidak menyetujui, ya nggak jadi kerjasama namanya. Ya gitu, ya gitu dong. Oke, makasih ya Bang ya. Oke, yuk kasih. Yuk.